Sebelum terlahir ke dunia ini, kita kemudian masih ada dalam alur kandungan. Prosesnya disebutkan di Quran surah ke-22 di ayat yang kelima. Dirinci lagi di Quran surah ke-23 Al-Mu'minun dari ayat 11 sampai dengan ayat ke-13. Kemudian sampai usia 4 bulan roh ditiupkan, Quran surah ke-15 ayat ke-28. Kita menginginkan janinnya berlangsung baik, menjadi anak yang soleh, doanya dipandu di Quran surah ke-7 ayat 189. Ketika dilahirkan, hal pertama apa yang harus diberikan pada anak yang baru lahiran? Ibu mesti melakukan apa? Ayah tugas pertamanya apa? Turun Quran surah kedua ayat 233. Diberikan ASI sampai usia 2 tahun. Pendidikan awal 2 tahun, PAUD, KB, TK, Aisyah. Apa pendidikan yang sesuai untuk anak usia ini sampai dia menjelang balik? Turun Quran surah ke-31 Luqman dari ayat 13 sampai dengan ayat 19-nya. Kemudian dia mulai belajar bagaimana supaya belajar meningkat, imannya kuat, ilmunya menjadi luas. Turun Quran di surah Al-Mujadalah di ayat yang ke-11-nya. Kemudian dikuatkan dengan pemahaman supaya dia punya kontribusi. Dia kuliah di UMJ, dapat ilmu, pulang lagi ke daerah, bisa berkontribusi bagi daerahnya. Turun Quran surah 9 di ayat ke-122. Lalu dia berinteraksi dengan orang-orang yang datang dari tempat yang berbeda-beda. Bagaimana menjaga nilainya, marwahnya, berhubungan yang baik, saling berkenalan, tapi tetap meningkatkan keunggulan takwanya. Turun Quran surah ke-49 di ayat yang ke-13. Kemudian terjadi pertemuan, tanpa sadar terjadi rasa ingin memiliki, rasa ingin menyatu. Maka jangan lakukan dengan cara yang salah. Mengenal dulu ta'aruf, Quran surah 49 ayat 13. Berikan mahar yang benar, Quran surah ke-4 ayat ke-4. Terjadi pernikahan, Quran surah ke-30 di ayat yang ke-21. Dijelaskan kalau sudah menikah, ini kewajiban suami, ini kewajiban istri. Yang pokoknya di Quran surah ke-4 ayat ke-34. Maka suami dirinci lagi bagaimana mengimplementasikan itu. Maka turun metodologi infak. Infak ketika dikerjakan tidak mudah mengerjakannya, mungkin ada tantangan. Diurai untuk menyelesaikannya ada Quran di surah ke-17 di ayat ke-79 sampai dengan ayat ke-81. Ketika menghadapi itu ada tantangan lagi. Mungkin ada kelelahan, mungkin rezeki berkurang, mungkin ada yang sakit. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan ayat 157-nya. Tantangan rinci di Quran surah kedua ayat 214. Solusinya ada di Quran surah ketiga ayat 142. Istri juga tidak mudah menjaga anak, kadang-kadang rewel, berkata ada panduan lagi Quran surah ke-17 di ayat 23 sampai dengan ayat 27. Semuanya butuh kesabaran, butuh hal yang kuat. Kadang-kadang sampai kita kembali ke masa awal. Turun Quran surah ke-22 di ayat yang kelima. Sampai kemudian muncul usia 40 tahun, anaknya mulai tumbuh, bagaimana berbakti pada orang tua dalam usia yang itu. Kalau sukses tetap lihat orang tuanya. Muncul Quran surah ke-46 di ayat yang ke-15. Apakah hidupnya akan abadi? Tidak, akan mendekat kepada masa ujungnya. Kadang-kadang dia sakit, muncul doanya. Quran surah ke-26 ayat 80. Kalau penyakitnya parah sampai dokter mengatakan ini mustahil, tapi bagi Allah ada solusinya. Turun kisahnya di Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan ayat 84. Sampai tiba sakaratul maut kalau ingin husnul khatimah.